Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, NIM 2107036551. Saya akan menjelaskan tentang proses brain treatment. Nah, sebelum lanjut ke proses brain treatment, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian brain treatment. Brain treatment merupakan proses pemurnian garam ataupun penghilangan impurtis-impurtisnya. Pada proses brain treatment, menggunakan bahan baku garam berupa kristal yang masih mengandung impurtis pengotor berupa Ca2+, Mg2+, SO4, dan Fe2+. Pada proses ini, jenis garam yang digunakan di pabrik RAPP adalah garam Solid. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses brain treatment. Yang pertama itu brain saturation atau penjenuhan air garam. Saturator berfungsi untuk melarutkan garam sampai titik maksimal dengan menggunakan dechlorinate brine tank dan diamine water. pH yang dijaga dalam saturator berkisar 9-10. Temperatur yang dijaga dalam saturator berkisaran 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius untuk mempercepat pelarutan garam di saturator. Level saturator dijaga berkisaran kecil dari 60%. Jika levelnya terlalu tinggi, maka akan terjadi overflow. Sedangkan jika terlalu rendah, maka lumpur yang ada di saturator akan terhisap banyak. Konsentrasi yang dijaga di saturator adalah berkisaran 310 gram per liter sampai 320 gram per liter. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, maka garam tersebut akan susah untuk terlarut sehingga prosesnya akan sulit untuk menjadi liquid. Namun, jika konsentrasinya terlalu rendah, maka dapat merusak sel. Selanjutnya, chemical treatment atau perlakuan dengan bahan kimia. Dari saturator, kemudian larutan brine akan dipompakan ke brine treatment tank 1. Yang berfungsi untuk menyediakan waktu tinggal sehingga ion Ca2+ dan SO4 dapat bereaksi dengan bahan kimia yang ditambahkan menjadi komponen tidak terlarut atau tersuspensi, serta untuk menjaga komponen tersuspensi tetap terdispersi dalam larutan brine. Temperatur yang dijaga adalah berkisaran 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Dan strength NaCl dijaga berkisaran 310 gram per liter kurang lebih 10. Di brine treatment tank 1 ditambahkan chemical BaCl2 yang berfungsi untuk mengikat ion SO4 dan Na2CO3 yang berfungsi untuk mengikat ion Ca2+, lalu dihomogenkan dengan menggunakan agitator serta untuk mempercepat reaksi. Ekses Na2CO3 yang dijaga berkisaran 0,45 sampai 0,55. Jika eksesnya terlalu tinggi, maka dosing Na2CO3-nya akan dikurangi, sehingga dengan range yang sudah ditentukan, reaksi yang terjadi pada proses ini adalah CaSO4 tambah Na2CO3 menghasilkan CaCO3 tambah Na2SO4. Kemudian CaCl2 tambah Na2CO3 menghasilkan CaCO3 tambah 2NaCl. Lalu Na2SO4 tambah BaCl2 menghasilkan BaSO4 tambah 2NaCl. Kemudian larutan brine akan mengalir menuju ke brine treatment tank 2 yang berfungsi untuk menyediakan waktu tinggal sehingga ion Fe2+ dan Mg2+ dapat bereaksi dengan bahan kimia yang ditambahkan menjadi komponen tidak terlarut atau tersuspensi. Sebelum masuk ke brine treatment tank 2 akan ditambahkan chemical NaOH yang berfungsi untuk mengikat ion Fe2+ dan Mg2+ serta untuk menjaga pH. Lalu dihomogenkan dengan menggunakan agitator serta untuk mempercepat reaksi. Ekses NaOH yang dijaga berkisar 0,15 sampai 0,25. Jika eksesnya terlalu tinggi, maka dosing NaOH-nya akan dikurangi sehingga sesuai dengan range yang sudah ditentukan. Total suspended solid outlet
yang dijaga di brine treatment tank 2 ini berkisaran 1500 ppm sampai 2500 ppm. Dijaga berkisaran 1500 ppm sampai 2500 ppm supaya proses pembentukan vlog berupa bongkahan lebih besar dibandingkan dengan brine treatment tank 1. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah MgCl2 tambah NaOH menghasilkan MgOH2 tambah 2 NaCl. Kemudian FeCl2 tambah 3 NaOH menghasilkan FeOH3 tambah 3 NaCl. Lalu ke tahap selanjutnya, pengendapan. Dari brine treatment tank, kemudian larutan brine filter akan mengalir menuju ke clarifier dan ditambahkan koagulan. Lalu ditambahkan diamine water untuk melarutkan koagulan. Koagulan berfungsi untuk memperluas permukaan vlog atau partikel pengotor yang terbentuk sehingga akan mengendap secara maksimal dan mengikat solid-solid yang masih melayang sehingga menjadi sebuah gumpalan lalu akan mudah mengendap. Clarifier berfungsi untuk sistem sedimentasi pengendapan yang dibantu oleh lamella flat berupa sekat untuk menahan vlog agar tidak terbawa ke brine filter yang berjumlah sebanyak 48 lamela yang sudah diatur kemiringannya sehingga dapat mempermudah pemisahan sludge dan brine secara gravitasi. Sludge yang terbentuk akan dibawa ke effluent dan sebagian akan dikembalikan ke brine treatment tank 1 untuk membantu mempercepat proses terjadinya reaksi di brine treatment tank 1. Serta untuk menambah jumlah sludge di brine treatment tank 1 sehingga dapat menghemat penggunaan bahan kimia. Total suspended solid inlet clarifier dijaga berkisaran 1500 ppm sampai 2500 ppm, sedangkan outletnya dijaga berkisaran 8 sampai 14 ppm. Jika total suspended solid outlet terlalu tinggi, maka akan berpengaruh terhadap proses brine filter. Selanjutnya, larutan brine akan overflow ke clarifier tank sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dipompakan ke brine filter. Selanjutnya, brine filter atau proses penyaringan larutan brine. Setelah proses pengendapan di clarifier, kemudian larutan brine akan dipompakan ke brine filter untuk menyaring larutan tersuspensi yang masih tersisa dari proses clarifier. Pada proses filter terdapat dua line yang masing-masingnya tersusun atas 40 frame filter atau cloth yang dilapisi dengan alfa selulosa dengan tujuan untuk mencapai efisiensi filtrasi yang diharapkan. Selama filtrasi online dilakukan penambahan alfa selulosa yang dinamakan dengan body height karena kemungkinan lapisan alfa selulosa terikat dalam larutan brine. pH yang dijaga dalam brine filter berkisaran 10,5 sampai 11,5. Total suspended solidnya dijaga berkisaran 50 ppm. Total hardness Ca2+ dan Mg2+ dijaga berkisaran 10 ppm. Dan pressure drop yang dijaga pada brine filter berkisaran 250 kPa. Jika pressure drop sudah di atas 250 kPa, maka filter harus segera dicuci. Dan setelah dicuci, pressure filter akan turun berkisaran 90 sampai 100 kPa. Kemudian larutan brine akan mengalir menuju ke guard filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang mungkin masih lolos dari brine filter dengan bantuan strainer yang bertujuan untuk melindungi equipment selanjutnya dari coat yang lolos melalui filter. Selanjutnya masuk ke tahap ion exchanger. Setelah berbagai proses untuk menghilangkan pengotor dalam brine, tapi masih terdapat pengotor yang bersifat ion di dalam brine. Pengotor ini dapat menurunkan efisiensi membran sel elektrolyzer dengan menempel pada struktur membran dan dapat merusak lapisan coating pada elektrolyzer. Sehingga kation-kation yang berbahaya tersebut harus dihilangkan dengan menggunakan resin kation dalam sistem ion exchanger.
Alat yang digunakan yaitu ion exchanger yang berfungsi untuk menukar ion-ion yang masih tersisa pada larutan brine dengan menggunakan resin. Resin penukar ion ini termasuk komponen yang tidak dapat larut dengan muatan total elektronegatif. Muatan ini akan menarik ion berputar positif dari larutan, kemudian mengikatnya dengan kuat pada resin tersebut, menghasilkan larutan garam yang bebas dari pengotor. Ion exchanger akan menghilangkan pengotor yang awalnya pada level 10 ppm menjadi 30 ppb. Temperatur yang dijaga di ion exchanger berkisaran 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika temperaturnya terlalu tinggi, maka akan merusak resin. Namun jika penambahan demand water terlalu banyak, maka dapat menyebabkan temperaturnya turun. pH yang dijaga berkisaran 9,5 sampai 10. Kemudian larutan brine akan dipompakan ke resin trap yang berfungsi untuk menyaring resin yang kemungkinan masih lolos dari ion exchanger. Konsentrasi yang dihasilkan berkisaran 300 gram per liter. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah 2RCH2 NHCH2 PO3Na2 tambah Ca2+ menghasilkan RCH2 NHCH2 PO3 Ca2Na2 tambah 2Na2+. Jika resin sudah jenuh, akan dilakukan regenerasi untuk mengurangi impurities yang menempel pada resin. Di regenerasi tower membutuhkan chemical HCl dan NaOH untuk mengembalikan ion Na serta SO2 untuk menghilangkan free chlorine yang terdapat di HCl. Proses regenerasi ada 7 tahapan dan dilakukan menggunakan waktu yang berbeda-beda, yaitu yang pertama brine displacement. Larutan brine yang ada di dalam tangki akan dipindahkan dengan menggunakan air demineralisasi untuk mencegah resin terbawa selama backwash. Nah, selanjutnya backwash. Demand water akan dialirkan dari bawah ke ion exchanger untuk menguraikan resin sehingga resin tidak terlalu padat. Kemudian demand water akan dibuang ke sewer. Kemudian yang ketiga, acid interaction. HCl akan diinjeksikan untuk menghilangkan Ca2+, Mg2+, dan SO4 dan Fe2+ yang ada di resin dan akan digantikan oleh H+. Selanjutnya, acid displacement. Air demineralisasi digunakan untuk mencuci resin dan menghilangkan HCl yang masih tersisa. Yang kelima, caustic injection. NaOH diinjeksikan untuk menaikkan pH pada resin dan proton hidrogen akan digantikan oleh ion Na+. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah RCH2 NHCH2 PO3H2 tambah 2 NaOH menghasilkan 2 RCH2 NHCH2 PO3H2 tambah 2H2O. Yang keenam, caustic displacement. Air demineralisasi digunakan untuk mencuci atau menghilangkan NaOH yang masih tersisa. Kemudian yang ketujuh, water displacement. Kemudian larutan brine yang sudah jenuh dan tidak mengandung pengotor yang tidak diinginkan selanjutnya akan dipompakan ke deionized tank sebagai penyimpanan sementara. Total strength NaCl pada deionized tank sebesar 310 gram per liter kurang lebih 10. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang proses brine treatment pada industri pulp dan kertas. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.